Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 28 Februari 2024. Tanaman saya umur 27 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Kalau Anda lihat lebih dekat, nanti saya tunjukkan juga dari tampak dekat itu ada gejala drip. Apa yang saya lakukan hari ini adalah penyampaian insektisida untuk drip, sebab ada 2 hari ini nggak saya semprot. Saya pikir cuacanya bagus, terang benderang, tidak ada hujan, hanya gerimis kemarin, dan sudah 3 hari lalu ini tidak hujan deras. Maka ini tadi juga saya lakukan pengairan di sebelah sana. Nanti kita juga lihat pengairan menggunakan pompa air tenaga listrik. Detailnya akan saya sampaikan. Nah, sekarang kita bahas mengenai upaya menanggulangi drip atau istilah lain gurem, ada pula yang menyebut janda pirang. Nah, pestisida yang saya gunakan hari ini tidak seluruhnya dari yang tampak di layar ini, sebab kita harus berhitung secara cermat mengenai supaya tidak boros dan tepat sasaran begitu. Nah, idealnya sih memang disemprot tiap hari. Nah, saya ada jeda nyemprot sehingga rupanya gejala drip ini semakin turun kuningnya, itu pada pucuk kuning di daun. Pestisida yang saya gunakan untuk drip ini pakai Agrimek produksi Syngenta. Agrimek bagi petani yang biasa menggunakannya sudah umum, tapi saya sedang bermaksud untuk mengenalkan yang belum pernah pakai. Agrimek insektisida kontak, ini bahan aktifnya abamectin. Saya kira Agrimek ini abamectin terbaik lah sejauh ini. Warnanya bening begitu. Kandungannya memang hanya 18% per liter. Jadi kecil, tapi ini murni. Dan harganya ya tentu saja berbeda dengan insektisida berbahan aktif abamectin yang lain. Ini saya dapat harga 150.000 di toko lokal yang terpercaya. Di toko online banyak dengan harga yang lebih murah maupun lebih mahal. Tapi saya kira kalau 150 ke bawah ya agak mencurigakan lah. Sebab insektisida yang bagus ini justru biasanya bagus dan laris itu biasanya rawan pemalsuan. Nah, ini tadi saya menggunakan 20 mili per tangki 20 liter di sebelah sana. Kalau harganya ini kita hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan mengenai pengeluaran untuk perawatan, biaya perawatan itu. Kalau ini 150.000 per 100 mili, berarti 1 milinya ini berarti Rp1.500. Kalau saya kalikan 20, ketemu angka Rp30.000 per tangki. Clear? Nah, sementara saya tadi menggunakan 1,5 tangki, itu artinya 30 liter. Maka kalau saya kalikan 3 itu ketemunya berarti 45.000. Dalam sehari ini tadi saya menyepray menghabiskan 1,5 liter karena perlu pembahasan daun itu perlu merata begitu. Biasanya saya cukup 1 tangki. Nah, ini tadi karena ada gejala drip yang agak
mencemaskan, maka ya lebih baik kita cegah. Ini 45.000 untuk 30 liter. Kemudian saya juga memakai fungisida. Ini tadi Remasol P dengan bahan aktif yang populer bernama Prochloras dan Propiconazole. Ini saya pakai juga 20 ml per tangki. Ini harganya bermacam-macam, tapi saya kira lebih baik dibulatkan ke atas lah, karena toko itu kan ya semau-maunya menaikkan harga. Hari ini kita bilang 270, lain hari bisa 275.000. Ini kita bulatkan saja lah, 275.000 per 400 ml Remasol P. Kalau dibagi 275.000 dibagi 400 ml, saya susah hitung-hitungan, tapi ketemunya ya sekitar 20 ribuan lah untuk per tangki. Kemudian saya juga pakai Miravis Duo. Miravis Duo ini fungisida lagi-lagi dari Syngenta. Ini berapa ya harganya? Lupa saya. Untuk ukuran 250 ml ini seingat saya 160 ya kayaknya. Tapi tadi sempat saya hitung, kalau saya kalikan 30 mili, ini saya pakai 1 mili per liter, maka satu tangki 20 mili, kalau 1,5 berarti 30 mili. Ini saya pakai 30 mili. Pokoknya kalau saya total hari ini tadi saya menghabiskan biaya pestisida itu Rp87.000 hanya memakai 3 ini. Hanya memakai 3 botol ini biayanya Rp87 untuk sekali penyemprotan. Nah, bayangkan ketika kita lakukan tiap hari dan tanamannya banyak, padahal bibitan saya ini hanya 125 kilo beritilan. Nah, teman-teman yang tanamnya banyak, 4 kuintal, 5 kuintal, saya bayangkan ya biaya perawatannya cukup tinggi lah, sangat tinggi begitu. Nah, saya tanam sedikit, 87.000 untuk sekali penyemprotan. Tapi ini karena ada fungisida sistemiknya 1 dan ini juga ada fungisida sistemiknya 1, kontaknya 1, maka ya sudah 2 kontak dan 2 sistemik. Nah, ini yang lain-lain ini nggak saya pakai, nanti saya pakai bergiliran lah. Untuk drip, menurut rekomendasi dari buku panduan yang dikeluarkan oleh satu lembaga begitu yang dibiayai oleh kerajaan Belanda bersama Wageningen University dan menggandeng orang Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran di bawah Kementerian Pertanian. Jadi rupanya itu bukan buku resmi dari Balitsa sih, tapi itu hasil kerjasama proyek kira-kira begitulah. Satu non-government organization atau LSM yang dibiayai oleh kerajaan Belanda bekerjasama dengan Wageningen University dan melibatkan orang Balitsa. Itu membuat buku mengenai terbitnya tahun 2014 mengenai cara kerja pestisida. Jadi ditunjukkan aneka hama dan penyakit, kemudian rekomendasi pestisidanya, baik bahan aktifnya maupun mereknya, kemudian juga disebut golongannya. Nah, sumber semacam itu tidak cukup melimpah di Indonesia. Karena itu saya share buku itu di tab komunitas begitu, di channel ini juga
Tapi kalau Anda kesulitan bisa klik di deskripsi dan linknya saya cantumkan untuk diunduh. Teman-teman yang ya masih agak kurang mendapat akses mengenai pestisida, ya silakan dipelajari. Kalau bagi yang sudah mahir, abaikan saja. Nah, saya berbagi untuk teman-teman yang kiranya masih perlu belajar seperti saya lah. Nah, ini aneka fungisida dan yang tidak saya pakai, tapi saya untuk rotasi pada hari berikutnya. Sebetulnya ini insektisida metomil ini juga direkomendasikan untuk mengobati trip, membunuh trip, racunnya trip. Tetapi ternyata kan faktanya ini sejak awal sudah masuk metomil ini dengan dosis yang tinggi loh. Konsentrasinya 77%, itu sangat tinggi, tetapi ternyata trip juga tak muncul. Trip muncul ketika terutama cuaca panas. Nah, ini sekarang kan musim hujan, tetapi kenyataannya ada jeda tidak hujan itu sampai 3 hari. 4 hari ini tidak hujan. Nah, nanti perkiraannya siang hanya hujan ringan, besok juga hujan ringan. Jadi ini tadi maka saya lakukan pengairan melalui metode elep, jadi digenangi begitu saja. Kita akan melihat dari tampak dekat gejala trip dan pengairannya. Nah, ini pengairan dulu kita cerita. Modelnya, metodenya begini. Saya genangi seluruhnya. Ini memakai pompa celup Inoto 2 HP, listriknya 2200-an lah ini konsumsi dayanya. Maka kalau pasang listrik ya harus di atasnya. Kalau dibuat ngepres rawan trip atau jeglek, nggak kuat. Nah, ini kita genangi, saya sekat ini. Sebenarnya saya sekat tapi ternyata yang sebelah sana jebol, jadi akhirnya mengalir ke sini. Tapi di sini saya sekat lagi supaya cepat naik lah. Kalau langsung dibuka ke semua paritnya itu menjadi agak lama. Ini saya nggak siram ya, sebagaimana biasanya. Ini sebenarnya boros, artinya lebih banyak air yang terbuang kemudian terserap di paritnya. Tapi apa boleh buat, saya belum sempat pasang sprinkle ini atau microjet sprayer mungkin. Dan lagi kalau memakai listrik ya murah lah, 1 jamnya itu sekitar Rp3.000. Jadi tidak apa-apa. Musim hujan yang tidak konsisten ini. Katanya musim hujan tapi ternyata jedanya kan lama-lama. Nah, gejala trip yang saya maksud seperti ini. Ini daun bawang merah menguning begini. Trip ini kutu, sejenis kutu yang kecil-kecil dan tidak kelihatan. Dia menghisap saripati tanaman. Dan lama-lama kalau dibiarkan ini bisa lunglai. Pada tahun lalu 2023 kita tahu banyak petani yang mengeluh serangan trip ini. Kemungkinan awalnya dikira serangan jamur sehingga salah aplikasi pestisida mungkin atau bagaimana sampai melorot dan gagal panen. Itu banyak terjadi kan. Tetapi di daerah kami tidak sentra bawang merah sehingga nggak banyak yang seperti itu. Nah, mengapa
saya berani mengaplikasikan pestisida yang mahal. Pertimbangan saya begini, lebih baik kita menginvestasikan biaya 500 sampai 1 juta lagi lebih dalam, merogoh kocek lebih dalam, tetapi ada peluang menyelamatkan semua tanaman, atau setidaknya 80% tanaman selamat, daripada kita eman atau sayang mengeluarkan biaya, tapi dampaknya ada kemungkinan lebih dari 0,5% populasi tanaman hancur terserang hama atau penyakit. Jadi kira-kira begitu prinsipnya. Taruh saja untuk biaya tanam bibitan 125 kilo itu anggap saja budgetnya 10 juta. Tapi kalau ternyata ada serangan, ya apa boleh buat, kita rogoh kocek lebih dalam 500 sampai 1 juta lagi untuk merawat, supaya biaya yang sudah dikeluarkan ini tidak hilang sepenuhnya. Itu tadi gejala trap ya. Kalau embun upas mudah-mudahan tidak lah, tapi atau embun bulu atau embun tepung atau downy mildew. Tapi kalaupun ada gejala itu, ya paling tidak tadi sudah saya antisipasi menggunakan 2 botol fungisida, satunya kontak, 2 sistemik. Ini pengaruh bibit, kita cabut, kita buang saja. Teman-teman yang punya pengalaman tentang bagaimana merawat bawang merah, mari kita berbagi. Ini sudah saya pupuk 3 kali, dan ketiga-tiganya sudah saya dokumentasikan. Rencana pemupukan berikutnya umur 32 hari setelah tanam, entah metode kocok, entah tugal atau tabur. Kemungkinan tugal, tapi tidak tahu, nanti melihat kondisi. Semoga bisa lolos ini, terutama penyakitnya berhenti, maupun hamanya juga begitu, mati. Saya kira itu dulu kawan-kawan. Sudah panjang lebar ini, saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.